Tadi bilang apa? Born as a star. Jujur agak bingung di kepala gue kayak kalau lu born as a star gak mungkin lu milih PSI untuk jalan hidup lu sih. Wota jarang diapresiasi kan? Iya. Oleh keluarga, oleh OSI-nya. Fans JKT48 yang gak mau dipanggil Wota denial sih. Justru gue agak males disebut fans JKT48 kayak gak ada namanya gak sih? Atau kayak kalau secara harfiah banget Wota kan kayak woman otaku. Oh iya? Iya. Otaku kan adalah orang yang sangat fanatik terhadap. Oh jadi karena suka perempuan makanya Wota. Nah. Gue juga baru tahu. Iya. Halo guys, selamat datang di Kasat Kusut. Gue Zebi seperti biasa. Dan hari ini gue udah kedatangan tamu spesial, sebuah hantu dari masa lalu gue sebenarnya ya. Mari kita sambut Bang Wota, Bang Rafli. Halo semuanya. Kenalin gue Rafli Tarigan. Jadi menurut lu Wota hantu? Enggak sih, gue gak ngomongin Wotanya, cuman kayak dark past gue lah. Oke. Gitu ya, di dunia Masuk ke dark phase tuh? Ya lumayan lah, karena kalau diinget-inget dulu gue terlalu freak ya. Nah tapi sebelum itu gue pengen mulai dengan lo melakukan Jiko Shokai dulu. Harus banget nih. Gue gak bakal mulai sampai Bang Rafli Jiko Shokai. Oke. Biar kita makin ngerasain gitu loh suasana kayak balik ke masa lalu gitu ya. Oke. Seorang musuh JOT yang mewakili perasaan Wota. Halo semuanya, aku Rafli Tarigan. Rafli-san. Ini kalau orang yang ngikutin gue tuh pasti akan bingung kayaknya di tiap video disuruh Jiko Shokai ganti-ganti di Jikonya gitu. Oh ini berarti kalau misalnya member JKT udah jadi member senior gitu ya, boleh ganti-ganti gitu ya. Atau abis kena kasus skandal jadi Jikonya ganti. Oh emang ada kejadian seperti itu? Gak tahu sih tapi mungkin terjadi. Ya kan yang profesional soal itu kan Bang Rafli ya gitu. Kan yang tahu dalamnya lu Kak, maksudnya gak usah manggil Bang lah. Terus apa dong? Biasa aja nama aja akrab aja ya. Lu gak usah fan service kayak waktu lu jadi member host gue ya. Masalahnya tuh kayak gue tuh langsung auto mode kayak kalau ketemu fans JKT zaman dulu kayak auto mode. Halo Kak. udah Kakak dari mana Kak? Udah gak berpengaruh. Mau handshake. Pertanyaan template. Siap. Oke. Rafli, lo itu gue pengen tahu deh. Iya. Sebagai orang ya, asik sebagai orang. Lo tuh dikenalnya. Masih dianggap orang nih. Kayak lo tuh dikenalnya sama orang kayak Rafli ini content creator atau komedian atau kayak di mata-mata orang kayak Rafli tuh Wota gitu. Untuk sekarang mungkin orang akan berpikirnya gue Wota aja gitu. Wota yang kebetulan bikin konten dan punya basic stand up komedian udah gitu doang sebenarnya. Tapi kalau untuk idealismean gitu gue sebenarnya pengen dianggap sebenarnya sebagai stand up komedian. Idealisme gue sebenarnya. Emang sekarang nggak dianggap berarti tuh? Bukan gak dianggap tapi gue belum cukup untuk membuktikan kalau gue stand up komedian sebenarnya. Iya. Kalau gue tuh beberapa kali ngundang stand up komedian kesini, Bang Devan, terus juga Bang Rais. Itu beberapa kali mereka mention. Devan tuh semakin di Devan. Iya semakin di Devan. Iya. Lo tuh udah dianggap stand up komedian kalau lo masuk Suci gitu. Nah lo ada dream kayak gitu nggak? Kebetulan nih. Ini mohon maaf nih teman-teman kalau misalnya gue agak-agak ngeblank hari ini karena besok pagi gue audisi. Jadi masih deg-degan banget ini. Iya. Oh my god, good luck. Ya. Ya sorry banget tadi template member gue keluar. Fan service template. Sebenarnya lu gak peduli banget kan gue audisi Suci sebenarnya. Peduli banget. Tapi bercanda. Member tuh emang. Tapi 1 tahun setengah basic yang pertama kali diajarin itu treatment kepada fans. Enggak sih, itu kayak ya gimana ya, smooth aja gitu. Emang kayak kita kan udah born as a star ya gitu ya. Jadi gue sih dari dulu udah kayak gue emang harus menghargai sesama orang sih gitu. Oh iya. Jadi kayak tergantung masing-masing orang aja punya quality itu apa enggak. Iya. Tadi bilang apa? Born as a star. Jujur agak bingung di kepala gue kayak kalau lu born as a star gak mungkin lu milih PSI untuk jalan hidup lu sih. Kalau itu kan bisa dibilang udah jadi dark past juga ya sekarang ya. Jadi kayak
sebagai star lo itu emang harus melewati beberapa batu-batu Bener, rintangan gitu untuk menjadi berlian. Gitu. Nah, iya. Jadi gue anggap sekarang tuh ya lagi proses gue sih di masa itu. Gitu. Iya. Semoga keputusan-keputusan hidup lo ke depannya ya membawa lo ke jalan yang jauh lebih bersinar lagi lah ya. Iya, begitu juga dengan Rafli ya. Amin. Apaan sih? Oke, nah sekarang gue pengen tanya, nggak tahu mungkin ini kontroversial buat apa ya gue nyebut ya, tuh kan gue jadi gak enak, wota Twitter gitu ya. Oke. Kan lo juga termasuk di SJW48 Oke, gitu. SJW48. Social Justice Warrior 48. Bukan. Ya, apa tuh? Stand Up JKT Watch 48. Oh, gue pikir social. Oh, oke. Yeah. Oh, permainan kata ya. Iya, permainan kata. Genius. Oke. Stand Up JKT Watch. Nah, gue pengen tanya ke lo. Menurut lo, panggilan wota itu ofensif atau enggak? Karena gue jadi ngerasa kayak, sorry gue kayak udah kebiasaan. Maksudnya kayak emang fans JKT itu wota. Even gue pas dulu emang nonton JKT sebelum jadi member ya dipanggilnya woti gitu. Jadi gue gak ngerasa itu ofensif atau enggak gitu. Cuman gue beberapa kali ngeliat di timeline gue, jangan panggil kita wota. Kita itu fans JKT48 atau fanbase gitu. Nah sebenarnya itu gimana kan? Menurut gue fans JKT48 yang gak mau dipanggil wota denial sih, dia masih di step 1 dalam 5 stage of grief itu, masih denial kayak ya udahlah wota aja. Justru gue agak males disebut fans JKT48 kayak gak ada namanya gak sih? Lu gak terafiliasi sesuatu, walaupun emang secara pengertian wota kan kayak bukan fans JKT48 tapi fans idol group gitulah ya kan. Atau kayak kalau secara harfiah banget wota kan kayak woman otaku. Oh iya. Iya. Otaku kan adalah orang yang sangat fanatik terhadap. Oh jadi karena suka perempuan makanya wota. Gue juga baru tahu. Iya secara harfiah gitu. Gue juga tahu dari komen-komen gitu sih. Iya. Iya. Jadi sebenarnya bukan spesifik JKT48 tapi yang paling besar kan pasarnya di Indonesia ini kan JKT48. Jadi wota erat kaitannya sama JKT48 gitu. Ya gue sih gak masalah dipanggil wota karena ya identitas aja gak sih. Kayak lu punya identitas lain selain diri lu gitu. Daripada fans JKT48 kayak apa? Kurang Iya gitu kayak kurang gitu. Kayak fans gak jelas gitu. Tapi lo gak keberatan sama stereotip yang bilang kayak wota kan bau bawang terus kayak gitu-gitu. Nah, tapi itu, sama aja sih sebenarnya tuh kayak wibu gitu. Nah itu kenapa gue tertarik untuk masuk SJW48 karena kebetulan SJW48 komunitas yang suka stand up dan juga pengen ngebuktiin kalau wota juga bisa bervalue. Wota tuh juga brilian gitu. Nah, iya, wota juga punya value-nya, punya kebisaannya gitu. Jadi gak cuman nontonin member teater aja, bisa berkarya. Iya, bisa berkarya kayak kita juga bisa lucu kok, gak kayak pas member MC teater gitu garing semua. Coba ngelucu sekarang. Jangan mas. Jangan langsung gitu. Agak kaget saya teman-teman. Diem aja udah lucu. Amin. Masih fan service juga. Maksudnya udah berapa menit. Jangan kaku-kaku amat lah. Itu santai aja. Iya. Terus sejak kapan mulai ngefans sama JKT gitu? Kayak menemukan kan beberapa orang kayak misalnya teman-teman gue juga. Sekarang gue temenan juga sama beberapa fans yang dulu ngikutin gitu. Terus mereka cerita, iya gue dapat gara-gara dikasih tahu sama teman sebangku, teman sekelas gitu. Nah kalau lo proses menemukan JKT itu dari mana? Iklan Pocari Sweat? Bener. Template. Bener. Dan kalau bisa dibilang gue yang lumayan menginfluence. Jadi gue suka JKT48 dari gue SMP 2013-14an lah berarti. 2013-2014an. Gue yang dulu tuh kayak dulu kan idol group sama girl band kan mulainya agak barengan tuh. Dan stigma orang-orang cowok yang suka girl band atau idol group kan kayak agak maco lu gitu. Ya kan kayak lenje gitu kan. Nah gue yang ngenalin ke teman-teman gue kayak ada JKT48 nih gitu. Dan pertama kali nonton teater gue juga sama teman-teman SMP gue gitu. Dan gue tadi pertanyaan apa? Kok gak jadi lupa? Dari kapan? Tahu dari mana juga JKT itu gitu. Iya dari iklan Pocari Sweat. Terus ya udah ngulik lama-lama terus nonton teater segala macam. Cuma kalau dibilang sepuh juga enggak karena
gua hoki mulai duluan aja. Karena gue lebih banyak hiatusnya, lebih lama hiatusnya. Mungkin gua mulai dari 2013, tapi gua gak ngikutin JKT ya sekitar 8 tahunan gitu, dari 2015 sampai gue baru balik JKT 2023 kemarin. Emang biasanya gitu kalau udah ketemu pacar. Itu bener. Soalnya member kan cuma buat jadi pelarian aja. Nah benar. Bagian-bagian halusinasi aja, pemanis kehidupan yang pahit ini. Itu. Jadi kita gak sepenting itu di mata mereka guys. Emang ada yang anggap fans itu penting juga di mata kalian? Emang kalian peduli sama fans? Kayaknya enggak deh. Penting lah, penting. Masih aja ngejaga image sebagai ex-member JKT, ini udah lama. Itu kan tempat yang spesial gitu di hati gue. Tadi bilang Dark Face tadi. Iya, karena diri gue sih, bukan di situ, iya, karena diri gue nya gitu. Ya, tapi lu masuk JKT sebenarnya lu gak menyesal ya, kayak ngajarin banyak hal lo di JKT itu, ngajarin banyak hal di kehidupan lu. Kok jadi lo yang mau ngajarin gue? Kita ngobrol aja. Enggak sih, gue ngerasa bisa dibilang asik, gue dewasa lebih cepat daripada umur. Template banget. Cuman kayak ya iya, gue ngerasa kayak di saat lo harus kerja lebih cepat gitu ya, pas umur lo masih muda lo jadi harus cepat adaptasi sama situasi-situasi gitu kan. Jadi di saat gue besar, gue udah kayak misalnya dapet situasi-situasi krisis, gue udah kayak oh ya udah terima aja gitu. Gue udah pernah ngalamin kok di JKT. Iya, gue udah pernah ngalamin. Terus kayak juga satu hal sih yang ngelekat banget gitu, pas gue keluar gue kayak ngerasa pokoknya gue bakal ngambil semua opportunity biar gue gak ngerasain nyesel gitu. Jadi kayak tumbuh rasa yang gue gak bakal takut buat ngapa-ngapain gitu. Iya. Jadi lebih berani coba sesuatu hal yang baru. Iya, karena kayak pas lo udah ngelewatinnya, kayak walaupun pas awal dulu gue jadi member gue gemeter-gemeter, gak ngerti cara ngomong, gue kayak gagu gitu loh, kayak gemeter gitu. Cuman kayak pas udah ngejalanin, ternyata not that bad gitu. Itulah satu pelajaran dan satu hal yang paling lu syukuri setelah masuk JKT ya? Iya itulah, karena idol group sangat spesial ya gitu. Tapi yang menarik, dulu tuh pas masa-masa gue, berarti kan tahun-tahun lo baru mau hiatus dari JKT, itu sebenarnya JKT bisa dibilang indie gak sih? Dulu kayaknya belum sepopuler itu gitu loh. Dibilang indie, bisa dibilang indie, tapi kalau dibilang maksudnya tingkat kepopuleran sama yang indie, JKT jauh lah. Lebih masif tingkat kepopulerannya. Tapi untuk sampai kayak Indonesian pop gitu, Indonesian kayak populer kayak sekarang ya mungkin sedikit lagi waktu itu zaman dulu. Kalau sekarang kayaknya udah populer banget. Iya. Soalnya dulu fun fact, gue sama beberapa teman-teman gue itu gara-gara jadi member kita malah dibully tau di sekolah. Karena dilihatnya kayak, kok gak jadi member JKT? Enggak, dilihatnya freak. Kayak karena image mereka apapun dari Jepang itu wibu. Terus aneh. kayak, tapi emang kan dulu gue aneh. Gue suka anime gitu-gitu. Jadi lo kebayang lah ansos-ansos di kelas gitu. Tiba jadi member itu kan kayak, oh fix ini grup aneh gitu. Mungkin kayak gitu kali. Tapi lu tadi bilang lu ansos? Iya dulu ansos. Pas gue umur 13an pas gitu. masuk JKT terus dapat exposure, dapat fame segede itu dan seluas itu, agak shock culture. Lebih ke kayak agak surreal sih. Kayak tiap ngejalanin tuh kayak kalau misalnya lo pasti ngerti lah rasanya kayak misalnya di teater, itu kan udah kayak di dunia lain kan. Benar. Kayak lo bisa jadi diri lo yang beda gitu. Nah begitu juga sama gue sama teman gue, kayak misalnya kita di sekolah nggak terlalu populer atau gimana, tapi begitu muncul di show atau apa, ketemu sama orang-orang yang pengen ketemu sama kita gitu. Jadi kayak sebenarnya rasa spesial itu ada gitu. Oke. Kayak gitu sih. Tapi jujur gue sangat amat penasaran sama psikologinya para member sebenarnya. Karena mereka kan direkrut dari umur-umur muda kan. Iya. Terus secara mental belum dewasa, belum matang segala macam. Terus dapat fame segede itu, exposure segede itu, kefanatikan fans yang keras itu. Nah pas setelah lulus itu psikologinya masih normal gak sih? Karena kalau gue ada di posisi itu, kayaknya gue akan seeking attention, terus kayak cari validasi kemanapun itu, bakalan jadi orang yang akan narsistik dan agak-agak psycho deh. Menurut lu? Enggak juga sih, maksudnya kalau ngeliat kayak gitu kan nggak bisa digeneralisir juga kan. Menurut gue itu kayak depends on orangnya masing-masing aja, kayak perjalanan hidup setelah jadi member tuh gimana gitu.
kayak bisa dibilang beberapa orang kan juga ada hubungan yang sehat kan. Maksudnya orang tuanya cukup bisa nerapin boundaries pasti jadi member, ngerti kontrak atau apa dan lain-lain. Jadi kayak tetap bisa maintain kehidupan sekolah yang sehat gitu. Jadi tetap bisa ada teman-teman lah di real life misalnya. Nah terus kan kita juga tahu tuh kayak beberapa ex-mem itu juga masih banyak yang udah kerja profesional swasta gitu. Jadi depends on orang-orangnya sih. Mungkin beberapa gue tahu ada bisa dibilang fans yang agak terlalu fanatik. Mungkin kalau di Korea dibilangnya sasayang kali ya. Gue gak tahu kalau di sini. Gak tahu gue Korea. Iya gue gak tahu deh kalau maksudnya J-pop culture itu sebutnya apa gitu. Tapi terkadang kan ada beberapa yang kayak fanatik sampai ngikutin ke rumah atau gimana. Ya tentu menurut gue itu ninggalin trauma. Itu ninggalin trauma buat beberapa orang gitu. Tapi ya mau gimana. Kan resiko pekerjaan gitu. Dari awal kita udah tahu maksudnya ini kan emang relationship di mana lo bakal ada di dunia entertainment gitu loh. Jadi gue rasa nggak cuman ke member aja, cuman kayak orang-orang di dunia entertainment in the end lo pasti bakal ngerasain kayak gitu. Begitupun juga lo sekarang kayak udah jadi content creator, stand up comedian gitu. Jadi mungkin kedepannya lo bakal menemukan orang-orang seperti itu. Untung sejauh ini masih aman lah. Ya. Cuma emang gue akuin kayak lumayan mengganggu mental karena hidup lu tuh tergantung numbers dan cukup exhausting banget. Iya. Kayak maksudnya dulu orang bersosial kan paling cuma sama beberapa orang kan. Iya benar. Sekarang tuh kayak sosmed dibuka kayak semua orang bisa nge-DM lu, semua orang bisa berinteraksi sama lu. Lumayan exhausting gitu tuh karena lu ada kewajiban untuk kayak bales-balesin. Ntar kayak ih kok gak bales sombong banget gitu. Iya itu juga banyak tuh yang kayak asumsi-asumsi salah gitu loh. Kayak terkadang ngelakuin satu hal terus dipikirnya mau ngelakuin hal yang lain. Jadi pikirnya buruk padahal sebenarnya gak sejauh itu juga. Jadi kayak ya itu kelemahan. Sekarang aksesnya terbuka juga lah kayak gitu. Nah tapi oke. Kita coba switch back ke topik lagi. Nah sama gue tuh pengen tahu, pasti kan kalau misalnya lo jadi fans atau wota gitu, lo muncul atau masuk ke dalam dunia apa ya bisa dibilang cewek-cewek imut nan lucu ini gitu. Tentu sebagai pria, lo kan menemukan kayak first love gue nih gitu. Apalagi lo kan pas SMP kan. SMP iya. Iya, nah itu kalau boleh tahu lo Oshi lo siapa? Dulu pas awal-awal ya standar lah Melody. Walaupun ada Nabila tuh yang kayak jarak umurnya gak terlalu jauh, tapi Melody lumayan still spotlight banget di gua. Kayak cantik, terus kayak center juga kan dia. Melody Osi gua waktu dulu lah. Waktu awal-awal gua kenal JKT itu Melody, cuma karena dia mainstream banget gitu, banyak banget fansnya. Ya bocah SMP gitu. Pengen beda gitu ya. Iya gitu. Bocah SMP kayak gak bisa nih bertarung melawan banyak-banyak Skywota gitu. Iya, Skyman saat itu. Dan kebetulan juga rezeki gue tuh sering banget verif atau dulu kan ada waiting list. Sering banget verif dan waiting list di setlistnya BNT. Jadi gue ibaratnya Osihen lah. Maksudnya pindah Osi ke Rona. Ya abis. Tapi Rona juga populer sih dulu gitu. Nah iya. Terus kayak sama aja. Kayaknya gue sama aja dari Rona gitu. Kayak gue sama aja deh. Pindah ke Rona ini kayak gak jauh beda. Akhirnya gue ke Saktia. Itu lo ngerasa karena kayak gue udah kebanyakan kompetisi di Rona tuh. Iya. Oh bener kayak gitu. Enggak juga tapi kayak ya namanya bocah SMP mencari-cari aja. Tapi gue gak bisa yang kayak banyak Osi satu waktu tuh gak bisa tuh. Kayak sekarang kan kayak Osi lu berapa? 3 berapa segala macam. Gue tuh kayak satu-satu gitu kayak Melody kayaknya dia aja gitu. Iya kayak Melody kayaknya gak cocok nih. Rona kayak gak cocok. Baru ke Saktia. Nah lo udah pernah sampai MVP gak? Enggak. Oh enggak? Ya SMP gitu. Jajan gue juga gak enggak setelah vakum banyak. Kayak sekarang juga enggak? Sekarang kan gue juga baru setahunan balik kan. Oh baru setahun? Dan udah maksudnya setahun dan juga kan sekarang verif susah banget juga kan. Untuk nonton teater masih gacha kayak dulu kan. Jadi ya belum lah MVP. Kalau hal termahal yang lo lakuin buat dukung member atau kayak buat nge-support hobi lo di JKT itu apa? Ya video call, meet and greet masih standar-standar aja. Oh iya. Masih standar-standar aja. Kemarin Sosenkyo nggak beli kode-kode? Beli. Oh beli. Iya.
Iya. Ya, meet and greet gitu, segala macam beli, tapi masih dalam batas normal dan logika lah. Oke, berarti nggak pernah rela gak makan ya demi buat nonton teater. Iya, benar. Kayak tetap masih mengutamakan diri sendiri lah. Oke. Nah, pendapat lo tuh gimana ngelihat fans-fans yang agak, pokoknya gue bakal support JKT meskipun gue tidak makan sakit, gitu-gitu, segala macam. makan nasi garam aja gitu. Ya semua orang kayaknya punya jalan hidup masing-masing lah ya. Ntar dia juga akan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dia akan kayak anjing dulu gue ngapain ya kayak gitu-gitu kayaknya. Lo sempet kayak gitu gak? Dulu sempet kayak pas masa-masa gue vakum gitu-gitu kayak anjing dulu gue ngantri fotopack ngapain dari subuh gue gitu. Emang antri fotopack harus dari subuh gitu ya? Enggak, cuma kan biar dapet gitu kan. Dulu kan, dan masalahnya kan ini makanya dan JKT lumayan matriarki kan. Maksudnya Kan itu kayak- konsepnya. Iya, matriarki karena kayak kita nih wota dulu cuma bisa beli fotopack tuh 2 kan. Tapi kalau woti cewek tuh bisa 4, bisa 5 gitu. Iya. 4 apa 5 gitu. Jadi fun fact, even kalau orang nonton teater itu dulu, gue gak tahu sekarang sistemnya, tapi dulu pun ada jalur kayak khusus perempuan. Nah. Dan juga ada tiket yang dijual khusus perempuan doang. Iya, sekarang ada teater ladies and kids juga. Jadi penontonnya tuh anak-anak dan perempuan. Iya, jadi lumayan matriarki lah. Ya. Lumayan matriarki, mendukung feminisme banget lah. Wanita-wanita independen lah. Siap-siap. Iya. Jadi gue kayak ngantri tuh dari subuh. Dulu gue inget banget kayak waktu itu fotopack dijual pas bulan puasa gitu kalau gak salah. Iya, kita dulu ada special edition kayak Iya. Idul Adha gitu-gitu. Terus gue abis sahur tuh beneran langsung naik TJ ke FX untuk kayak Terus orang tua lo gak nanyain gitu kayak, aduh anak saya kemana ini setelah subuh gitu, ke teater bu. iya untungnya orang tua gue tahu gitu gue wota. Jadi kayak ya kayaknya orang tua gue kayak selama gue gak narkoba Yang penting dia ya, happy. gak narkoba gak judi, yang penting jelas ditanya kemana dan ngapain dia aman-aman aja kayaknya. Iya. Pernah gak kayak ada pengalaman yang menurut lo paling bikin lo happy as a fan di JKT48 gitu, kayak misalnya lo dapet waro atau lo dapet fan service gitu. Kemenangan-kemenangan kecil. Iya, kemenangan kecil. Nyebelin banget. Kemenangan kecil tapi bagi Wota tuh kayak hari ini gue menang banget nih gitu, kayak lolos piala champion gitu kayak. Ya pasti waro lah kayaknya. Kemenangan Wota ya bisa dikenal sama member yang dia sukain ya itu kemenangan lah. Dulu tuh gue gak dapet, tapi setelah hiatus terus balik sekarang lumayan lah bisa dikenal sama OSI gue gitu-gitu. Setelah masuk showbiz ya sekarang ya. Masuk showbiz juga kayak enggak banget deh, kayak masih jauh kayak tahap itu tuh, industri masih jauh dari Terus, mata gue. lo dapet waronya tuh kayak gimana? Kayak ini kakak yang dari gitu. Awal jujur awal gue berkonten tuh lagi-lagi berkat dukungan Oza lah, paksaan Oza. Ya Oza Rangkuti. Ya jadi sebelum gue putus dulu tuh kayak gue sempet kayak coba teateran sekali. Pas lagi hubungan kacau balau lah, terus kayak apa ya? Pengen coba throwback masa lalu lah, nonton teater. Gue nonton teater, terus kayak banyak banget yang berubah tuh. Dari gue dulu nonton teater sama ketika gue balik lagi nonton teater banyak berubah, kayak ada pantun. Iya. Terus bukan bingo lagi, dulu bingo kan? Iya. Iya, Sekarang apa sekarang emang? nggak bingo, jadi lu ngambil bola gitu. Oh. Dan nanti dapat row berapa gitu. Ada pantun, terus gak bingo lagi. Terus kayak karena lingkungan gue konten creator semua, jadi gue waktu itu abis nonton teater gue langsung nelfon Oza kayak, Daus kayaknya bikin konten JKT asik nih gitu. Nah Oza langsung kayak ayo bikin gitu. Oza yang maksa gue untuk bikin konten. Terus kata Oza kayak, Fli kan member JKT tuh gak boleh interaksi sama fansnya kan. Maksudnya gak boleh balesin DM, gak boleh apa segala macam. Nah itu tujuan kita Fli. Lu bikin konten sampai di waro member gitu. Asik. Dan kejadian tuh awal-awal tuh Jessie, lu tau Jessie? Iya tau. Jessie awal-awal Jessie nge-repost tuh kayak nge-repost konten TikTok gua. Wow. Itu kayak itu kemenangan besar banget tuh, kayak anjing di-repost gitu kan. Gila, gue di notice. Iya.
Terus makin gila terus kayak gue bikin konten kalau gak salah waktu itu ulang tahunnya Cishani. Terus kayak gue bikin konten kayak dinner gitu pakai stand di Cishani gitu. Oh iya. Ya terus di react sama adiknya Krisna Natio. Oh iya. Ya abis itu baru tuh Ola nge-react video gua, konten gua. Terus ya udah dari situ mulai dikenal sama member-member yang lain. Berarti kalau sekarang Oshi lo siapa? Ini jawaban template gue sebelum itu gue nanya Osi tuh kayak nanya agama bagi gue. Ah, kenapa? Privacy kayak. Oh, sorry. Buat apa ya, gitu? Lupa. Buat apa? Lu kan SJW. Lu tahu Osi gue siapa dan agama gue apa gitu kan? Oke. Benefitnya apa buat lu? Tapi agama gue Islam. Itu jawaban gue template dulu tuh. Tapi kalau sekarang gue udah, kalau lu ngikutin gue mungkin kayak lu udah tahu Osi gue siapa ya? Febriola Sinambela Ola. Ya. Nah itu lo kenapa bisa suka tuh? Makanya proses kan pasti kan gue ngerasa beberapa kali agak susah ngejelasin ke teman-teman gue yang nggak pernah masuk ke perdunia idolan gitu loh kayak. Kalau bisa sih milih satu member doang buat suka kan membernya ada banyak. Kenapa nggak aja langsung suka kayak satu tim atau apa? Nah, maksudnya gue pengen lo ceritain gitu dari pengalaman personal lo gitu. Menurut gue karena Ola beda dari member-member lain. Kayak yang lebih cakep banyak. Yang jago dance juga banyak lah member-member lain yang lebih cakep dan lebih jago dance daripada Ola gitu kan. Tapi kalau lu cuma ngincer member cakep dan jago dance, gak harus jadi Wota. Di TikTok banyak sekarang. Iya. Ya kan. Nah gue nemuin sisi beda dari Ola. Dia tuh punya selera humor yang sama lah kayak gue. Kayak suka ngelucu di teater, jokes-jokesnya masuk sama gue segala macem. Nah itu yang mengebuat gue kayaknya gue ada sama satu kemiripan sama Ola yang ngebuat gue kayak oke, gue osin dia aja gitu. Nah gue juga nyaranin orang-orang yang lain gitu, teman-teman gue kayak kalau lu pengen jadi Wota yang sebenarnya gue tidak sarankan sama sekali untuk menjadi Wota dan untuk memilih Osi, jangan milih Osi dari ngeliat scroll di TikTok gitu kayak lu datang dulu ke teater beberapa kali itu baru lu bisa nemuin Osi lu siapa. Yang fan service-nya bagus, yang performance-nya lu suka, yang still the show-nya siapa. Jadi kayak jangan nentuin Osi sebelum lu datang ke teater dulu. Karena teater ada magicnya sendiri kan. Yang kayak lu bilang kan. Beda. Iya beda. Ambience-nya juga beda gitu. Kayak lu masuk ada pasti, rasa euforia gitu. Benar. Gitu sih. Terus kalau misalnya, maksudnya kan gue ngelihat lo tuh kayak dari tadi jujur banget gitu dengan kayak pengalaman lo gitu. Tapi beberapa kali gue ketemu juga sama orang-orang yang kayak malu gitu loh. Yeah. Disebut as a Wota ataupun dia tuh sebenarnya ngefans JKT tapi ngumpetin. Kayak dulu pas gue SMP kan tadi kan gue cerita gue sempet dibully gitu kan. Nah tapi sebenarnya tuh teman-teman cowok yang sekelas gue itu pada suka ngechatin gue kayak nanya, gue boleh minta kontak member ini gak gitu. Atau enggak ternyata mereka nonton teater juga gitu. Tapi diumpetin, gak mau kayak. Tapi pernah ketemu temen di teater? Pernah ditemenin orang tuanya lagi. Cuman kayak gak mau ngasih tahu gitu kalau di sekolah. Maksudnya kayak ya udahlah itu hak dia. Cuman kayak apa saran dari lo gitu sebagai Wota yang sudah menerima dirinya sepenuhnya dengan Wota-Wota yang masih malu-malu gitu. Kayaknya kalau untuk sekarang, kalau zaman dulu tuh kayak wajar gitu malu karena masih baru banget dimulai gitu, kayak Wota belum tentu banyak, Wota belum terlalu banyak, terus image Wota sama Wibu masih erat segala macam, dan dulu image Wibu kan juga nggak sebagus sekarang, ya kan? Sekarang tuh kayak banyak Wibu bervalue gitu, kayak ada Uus, ada Arya Novianus. Banyak lah wibu-wibu bervalue gitu. Jadi orang gak malu lagi untuk ngakuin wibu gitu kan. Nah sekarang Wota tuh udah jadi pop culture banget gitu. Udah bahkan Limbat aja tuh. Kemarin gue lihat kan. Bahkan Limbat aja gak. Limbat punya Oshi cuy. Iya Limbat aja gak malu dia ngaku jadi Wota. Kalau lu bilang kayak Wota mah gak manly. Menurut lu Limbat gak manly? Maksudnya kurang manly apa coba Limbat? Kurang laki apa Limbat ya kan? Mungkin orang-orang gak pernah dengar Limbat ngomong kali. Nah iya.
Iya kan kayaknya gak usah malu lagi lah karena kayak udah banyak juga wota-wota yang mengekspresikan dirinya sebagai wota gitu kan. Dan udah banyak juga wota-wota yang bervalue gitu. Nah SJW salah satunya. Oh, Agak-agak pick me sih. promo. Iya. Oh sama ini agak promo gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Agak promo gak apa-apa kan? Sama nanti SJW48 tuh bakalan ngomong-ngomong wota bervalue nih, SJW48 bakalan ngadain acara di 11 Januari nanti. Itu SJW48 Awards. Wow, ada awards-nya. Iya, jadi kita emang bikin suatu wadah yang mengapresiasi para wota karena wota jarang diapresiasi kan. Iya. Oleh keluarga, oleh osinya, ya kan, oleh pertemanannya jarang diapresiasi. Jadi kita nih SJW48 membuka wadah untuk mengapresiasi para wota gitu. Jadi wota-wota bervalue akan hadir dan dianugerahkan awards lah di sana gitu. Kalau boleh tahu teasernya kakak juga dapat penghargaan sebagai wota bervalue nanti. Ya nominasinya sih belum dikeluarin tapi belum. nanti kalian bisa cek di sosmed SJ48 @official SJ48 itu nanti akan ada nominasinya. Jadi aku bisa ngevote gak? Itu vote gitu gak sistemnya? Iya, vote. Oh iya? Iya. Wow. Jadi ada kalau nominasi kalau kategorinya tuh ada kayak fanbase pilihan pemirsa. Iya, terus ada Gracia of the Year. Iya, Gracia of the Year. Ya, Gracia of the Year. Gracia of the Year terus ada kapal. Zaman lu dulu ada kapal-kapalan enggak? Ada. Belum. Cuman belum ada sebutan kapal. Iya, ya cuma ngesipan doang kan. Iya. Ya kayak Melodi Nabila gitu-gitu Iya, kan. Ya kan ngesipan doang. Kalau sekarang kan kapal. Ada kapal terfavorit. Terus juga ada saudara member of the year. Oh, Ada saudara member of the kok year. seru juga ya, gue jadi mau join tapi gue bingung nanti gue jadi woti atau jadi Nanti kalau dapat invitation mau hadir? invitation. Iya. Mau hadir. Terharu. Cuma ya resikonya gitu, lu akan dikerubungi para wota-wota tuh. Ya enggak lah. Iya. Udah gak ada yang kenal gue juga. Gue gak sepopuler itu. Ya siapa tahu. Masih ada lah pasti. Tapi masih fanbase lu dulu namanya apa? Lu ketawa. Apa? Zebi Furai. udah ngokben. masih ada yang itu gak kayak kontek-kontekan sama Masih bukber gitu. masih tiap tahun. Ya terus ya kalau ada yang lagi kan kebanyakan yang asik, kebanyakan kan dulu fans far. Iya. Jadi kalau ke Jakarta gue ketemuan lagi bareng gitu. Oh gitu. Keren banget ya. Masih Ya, tapi ya masih jadi friends gitu. Jadi teman malah. Jadi tapi teman. mereka masih aktif JKT-an? Enggak. Udah Oke. enggak. Kebanyakan sih udah enggak ya yang tahun-tahun gue gitu. Oh jadi kayak bukber temen aja jatuhnya ya? Iya, udah jadi kayak teman biasa aja gitu. Keren. Keren lah, maksudnya masih menjaga erat hubungan. Nggak semua orang punya relationship yang bagus sama orang lain kan soalnya kan. Soalnya mungkin sama beberapa orang ini mereka emang nanyain kabar gue terus. Dan begitu pun juga kan gue follow sosmed mereka. Jadi kalau misalnya gue ngeliat kayak achievement baru di hidup mereka, gue congratsin atau apa gitu. Jadi kayak masih ada hubungan-hubungan yang kayak spesial gitu sih mungkin. Tapi 1,5 tahun di JKT, fans teraneh yang pernah lu alamin ada gak? Gue gak tahu nih bilang aneh apa enggak Atau ya. unik? Biarin orang yang ngejudge gitu. Cuman kata-katanya unik aja deh, Iya. biar tidak terlalu. Cuman gue pernah ketemu sama satu orang yang benar-benar ngambek sama gue. Karena gue gak dikuncir 2. Oke. Jadi kalau dulu tuh ada Twin tail. Iya. Nah dulu kan image gue kan dulu imut, lucu, Iya. yang paling kecil gitu-gitu. Terus kalau dulu fan service tuh sekarang sama aja sih, kayak ada yang waro langsung, ada yang waro online gitu kan. Iya. Dulu kan lo tau gak sih di Twitter member-member suka bikin Q&A gitu. Iya. Tapi nggak jawabin ke akunnya langsung, jadi copy pertanyaannya terus kita ngepost sendiri Iya, jawabannya apa. benar. Nah beberapa kali orang ini emang udah nonton gue kayak sekitar 3 atau 5 kali gitu. Terus mention mulu, besok kamu kuncir gini dong.
besoknya lagi ya udah gue kuncir gitu kan. Terus dia seneng tuh pas ketemu sama gue, high touch gitu. Terus gue kayak oh yaudah deh gue kuncir lagi biar dia seneng gitu kan. Sudah gue kuncir tuh twintel gitu kan. Besokannya dia minta lagi gue twintel. Terus gue kayak terlalu banyak mau kamu mas. Terlalu banyak mau. Terus gue kayak aku lagi gak mau, ya udahlah gak apa-apa gitu. Terus kayak high touch ataupun kayak apa sama gue kayak dia ngambek gitu kayak ngelengus gitu loh. Siapa kamu gitu? Ya, terus kayak marah-marah di Twitter kayak nge-mention aku gak terima ya aku gak terima kenapa kamu gak ngikutin permintaanku gitu-gitu. Cukup posesif. Iya terus gue kan namanya juga anak kecil ya dulu kan gue gak terlalu ngerti gitu kayak apa jangan emang gue salah ya gitu maksudnya. Gue baru dapet itu kan proses gue kayak maksudnya baru ketemu dapetin fans gitu. Gue baru dapet fans yang lumayan loyal lagi tapi malah kayak gini gitu. Terus suatu saat gue latihan sampai jam ya tahu kan kalau member latihan sampai malam banget kan sampai FX sudah tutup. Itu dia nyamperin gue tiba-tiba nungguin sampai mau udah tutup. Demaci. Nungguin gue buat minta maaf sama bawa makanan gitu-gitu. Boleh. Sebenarnya nggak boleh. Ya tapi gimana cara gue nolak kan juga kayak udah di dekat parkiran. Jadi udah gak ada orang-orang yang melihat. Iya gak ada orang-orang yang lihat juga. Terus dia kayak udah mau nangis gitu jadi gue kayak oh ya udah deh kan dulu gak ngerti gitu kayak bipolar. Ya dulu gak ngerti kayak wah gue salah nih gitu loh ada perasaan bersalah terus kayak ngerasa kurang cukup buat fan service gitu-gitu. Tapi kalau lihat sekarang enggak itu emang pengalaman aneh aja gitu. Tapi diikutin sampai rumah gitu? Enggak sih untungnya. Kalau dulu pernah ada satu yang sempat mau nungguin depan sekolah. Cuman untungnya nggak ketemu face to face gitu. Cuman kayak di mention di Twitter aja gitu. Tapi teman-teman sekolah lu kan tahu lu JKT ikut ngelindungin atau? Enggak sih mereka lebih ke kayak kan gue bilang dulu malah gue lebih kayak dicengin gitu loh. Gue dicengin kayak member itu kan bawang gitu karena suka Jepang-Jepangan gitu. Tadi bener image lu Wota sama Wibu itu dulu nggak jauh beda gitu. Jadi ya emang image gue di SMP udah terkenal sebagai wibu, tambah lagi gue jadi member, ini wibu sejati gitu. Image member JKT setelah lu graduate masih melekat gak? Predikat dan beban-beban? Ngebantu gue banget sih jujur. Jadi sebenarnya kayak misalnya gue bilang di karir gitu, beberapa kali even kayak bukan karir politik juga gitu, gue apply as profesional, kan lo sebagai profesional harus nyari nama. Calon ini dong, calon karyawan lo screening. Ya mau gimana pun pasti kan ada history online tentang gue. Jadi kayak langsung pas interview, oh kamu dulu ex ini gitu. Oh anak saya suka banget sama gitu-gitu. Kan dapat ekstra cookie coins gitu lah ya. Tapi bagi lu itu beruntung atau malah jadi beban? Dua-duanya sih tergantung gunainnya gimana. Pertama kayak misalnya gue di politik, itu sebenarnya awalnya karena gue emang bikin NGO dan lain-lain. Maksudnya gue tahu kayak orang dengerin kayak ini terlalu idealis atau gimana gitu kan. Tapi orang-orang mikirnya tuh gara-gara history gue yang jadi JKT itu media-media tuh emang gak nanya ke gue dulu boleh gak masukin atau enggak gitu. Jadi munculnya ZBXJKT gitu. Itu gue gak enak aja sih ke teman-teman gue karena kayak dia gunain nama JKT buat untuk domplang. Iya, padahal maksudnya gue kan tahu gue sadar dia kayak gue tuh udah jauh banget, maksudnya udah lama banget 10 tahun lebih lah gitu. Jadi gue pikir orang-orang juga gak bakal inget gue ada di situ atau nggak ngasosiasiin gue dengan hal itu gitu. Tapi in the end entah kenapa pas gue masa-masa kampanye dan lain-lain itu mulu pokoknya yang muncul benar-benar muncul gitu. Beberapa kali diundang IDN juga ex member JKT gitu yang sekarang jadi politisi gitu-gitu kan. Jadi politik kayak, praktis banget. Iya jadi kayak yaudahlah akhirnya gue nerimo aja. Terus beberapa kali juga reuni ketemu teman-teman, mereka juga tahu gue di politik, terus kayak oh ya udah ngedukung gue. Jadi gue kayak ya udahlah daripada gue tolak-tolak, mendingan gue terima aja tapi jangan sampai gue salah gunain gitu. Kayak, iya gue emang maksudnya kalau misalnya gue tanya emang gue ex member tapi maksudnya kayak pandangan politik atau apa itu terpisah sama hal itu gitu loh. Itu kayak cuman masa lalu gue emang pekerjaan gue, cuman sekarang emang gue passionate di bidang lain gitu. Oke. Ya gitulah. Cuman ya itu sih gue tapi ada konfrontasi langsung gak teman-teman atau manajemen JKT-nya gitu kayak gak usah bawa-bawa JKT dong buat ada sama sekali. Malahan baik-baik banget kayak beberapa kali misalnya gue waktu itu diundang ke reuni Dubes Jepang reuni. Pokoknya Kekaisaran Jepang ada yang lagi ulang tahun. Terus waktu itu yang Dubes Indonesia bikin acara. Terus gue reuni ketemu Kak Melody, staff-staff yang lain juga terus kayak kamu bukan yang di sini gitu. Gimana prosesnya dan lain-lain. Jadi kayak
sebenarnya kayak Sportif lah. ya you do you aja gitu, begitu lo keluar JKT lo kan emang punya apa ya, jalan masing-masing. Ya asalkan lo nggak ngejelek-jelekin, maksudnya kan bisa dibilang kan dulu kita kerja juga, jadi kayak ya mau gimana pun itu kan bekas tempat kerja lo yang ngebantuin lo gitu, jadi kayak ya fine aja asalkan lo nggak ngelakuin hal-hal yang sekiranya ngerugiin orang gitu sih. Oke. Jadi ya gue ngerasa sih malah ngebantu gue banget ya, meskipun pas awal gue mencoba nolak kan karena gue ada perasaan gak enak banget gitu, cuman di Twitter apalagi gitu. Tapi kalau bisa disuruh milih nih, lebih mending Zebi X JKT atau Zebi X PSI? Gak bisa milih Zebi doang ya. Predikat yang melekat gitu lebih milih mana? Sekarang Zebi X PSI sih, karena ya gue punya identitas lain gitu, buat punya credibility lain buat gue. Terus maju di karir gue. Maksudnya kayak kalau misalnya sekarang kan gue berarti kan udah punya portofolio yang lumayan oke kan di bidang yang politik itu. Jadi kayak di pekerjaan yang emang membutuhkan koneksi itu, ya gue udah ada historinya gitu. Begitupun juga kayak misalnya podcast sekarang. Itu kan berarti pas gue JKT kan. Jadi gue kayak ngerasa ya dimanapun itu gue manfaatin sih gitu. Tapi kan kalau lo kan beda ya, karena gue lihat lo tuh satu-satunya wota TikTok yang di acknowledge sama wota-wota Twitter gitu. Nah, kenapa emang? Nah gue penasaran karena entah di Twitter atau di TikTok itu tuh muncul juga repost-repostan yang kayak wota TikTok itu wota yang ada stereotip gitu lah. Pokoknya sekarang katanya ada kastanya. Wota Twitter sama wota TikTok tuh beda gitu. Iya. Nah, boleh jelasin nggak ke gue itu maksudnya gimana dah? Jujur sebenarnya awal-awal tuh gue gak main Twitter, gue main di TikTok doang. Iya, cuma cloud makin gede segala macam, kayaknya sebagai wota gak afdol kalau gak main Twitter. Iya. Mainlah gue Twitter. Itu juga salah satu kesalahan gue. Kenapa? Karena karena semakin aktif di Twitter dan segala macam, tiap hari selalu ada tubir kan. Tiap hari selalu ada keributan di fandom ini. Itu yang membuat gue juga jadi mulai agak mikir dan takut untuk buat konten. Karena kayak takut salah gitu. Iya, apalagi sekarang masa SSK nih. Masa SSK tuh gue beneran jarang buat konten karena gue takut kalau konten-konten gue kan lumayan ofensif kan. Iya. Ya. Ya jadi terkadang gak ada yang iya. yang ngerti. Jadi kayak gue takut ketika konten gue menyinggung, itu bukan gue doang yang kena impactnya, tapi OSI gue juga. Apalagi masa SSK gini kan lumayan. Iya, orang-orang sensitif banget kan, ya kan. Kayak tiap hari PMS tuh bagi wota tuh. Iya, lumayan sensitif. Jadi kayak jadi lebih takut dan lebih hati-hati karena impactnya bukan ke gue doang nih kena dampaknya, tapi ke OSI gue juga gitu. Iya. Jadi kayak jadi lebih hati-hati aja lah, lebih mikir berkali-kali lah karena impactnya bukan ke gue doang gitu. Mana OSI gue gak punya orang tua kan, kayak jatuhnya menghardik anak yatim piatu gue kayak kalau gue bikin konten yang iya. Nah, tapi mungkin lo harus jelasin konteks dulu nih. Mungkin orang-orang gak ngerti kenapa wota harus main Twitter. Oke. Nah, kasih fun fact soal kayak member suka nge-tweet gitu-gitu. Jadi dulu tuh member punya akun Instagram kan juga baru beberapa tahun kan. Dulu tuh pas masa gue masih ada peraturan gak boleh punya akun lain selain Google Plus dan Twitter. Iya, sama Twitter. Jadi dari dulu tuh member tuh emang dari awal tuh platformnya member tuh platformnya JKT dan member JKT48 ya Twitter. Sama dulu Google Plus. Jadi ya orang-orang untuk nyari waro, untuk berinteraksi sama member JKT48 di Twitter. Makanya wota tuh gede banget di Twitter karena emang platform utamanya itu. Sekarang mungkin karena kemajuan zaman dan sosial media segala macam untuk mendompleng exposure juga, kayak makanya member bikin IG, bikin TikTok segala macam gitu. Kalau dulu tuh emang di Twitter sama Google Plus doang. Anjing Google Plus. Makanya kocak banget. Wota-wota sekarang gak ada yang tahu tuh. Orang gak ada yang tahu deh. Iya dulu lagi. Tuh yang pakai Google Plus cuman JKT doang. Iya. Siapa yang pakai Google Plus gue tanya. Makanya gak ada orang kayaknya pakai Google Plus. Jadi emang dibikin eksklusif banget gitu sih. Makanya spesial rasanya kalau misalnya lu ngefans JKT gitu. Iya. Dan mungkin keresahan-keresahan wota sekarang tuh kayak waro gak se-eksklusif dulu. Oh
gak terlalu spesial jadinya. Iya, tidak terlalu spesial karena ya udah banyak platformnya, terus member juga udah mulai aktif segala macem, jadi ya gak sespesial dulu. Kayak dulu tuh kayak lu striving banget, struggling banget untuk dapet waro kan. Kayak high touch terus kayak kakak datang lagi ya, itu kayak menang gua hari ini gitu. Begitu juga dengan member sih, itu kan maksudnya kayak cara kita dapat fans juga kan. Bener. Kayak misalnya di notice Twitternya, kita selipin gitu ke tweet terus kayak wah itu kan yang gue omongin kemarin. Ternyata dilihatnya sama member gitu. Jadi fun fact dulu tuh kita jadi kalau misalnya member itu kayak main Twitter, kenapa fans dan member itu lekat hubungannya Twitter, karena kayak bakal ada ucapan selamat pagi misalnya kayak Ohayo. Gitu. Kalian udah makan udah sarapan belum gitu. Jadi kayak absen gitu loh. Orang-orang bakal ya aku udah, kamu udah belum gitu. Terus kayak bakal kayak diingetin jangan lupa ya Kak nanti sholat Jumatnya ya. Terus ada waro-waro terselubung yang kayak selamat ulang tahunnya untuk yang ulang tahun hari ini. Padahal mah kayak spesifik ke satu orang gitu-gitu. Terus habis itu orang itu nanti bakal disebut, gila lu di notice man lu. Kayak Skyman. Tapi minta tips and trick dong sebagai ex-member nih. Gimana seorang wota biar bisa di notice dan dikenal sama OC-nya? Yang pertama paling jelas ya lo harus pakai identitas asli di online. Oke. Jadi pas ketemu lo bisa ngasih tahu, aku yang Twitternya ini gitu. Oke. Terus habis itu. Tapi kalau udah ngasih tahu terus kayak, yang mana ya Kak gitu. Ya walaupun itu gak mungkin pasti kan kayak. Kasih tahu buat remind aja, aku tuh Twitternya yang ini, liatin tweet aku ya gitu. Karena ada juga beberapa fans yang kayak handshake. Itu pas gue gak tahu deh sekarang ada handshake apa enggak. Tapi kayak sempat ngasih tahu kayak ngobrol gitu, aku yang akunnya ini loh. Atau pantau akun itu ya gitu. Iya, terus atau enggak ngirimin fan letter. Sering ngirim fan letter, dan juga yang ketiga yang pasti paling penting ya lo harus sering datang acara offline. Mau gimana? Maksudnya kayak gak tau deh sekarang kan udah ada fit call juga ya. Sekarang ada fit call. Ya kalau dulu kan gak ada. Jadi satu-satunya cara buat lo ketemu kan offline gitu. Iya. Dulu bahkan tusut aja kan kayak harus ngeluarin majalah dulu gitu kan baru lu dapet tiket tusut kan, segala macam. Ya jadi ya itu sih emang harus intens itu loh interaksi sama member, karena gue rasa kalau sekarang kan gue ngerasa marketnya JKT udah luas banget. Jadi gue rasa lebih susah juga sih buat nge-track kayak fans mereka banyak fans mereka tuh ada di mana gitu. Karena kayak banyak banget. Kalau gue rasa dulu lebih fair waronya karena juga popularitasnya gak se-booming sekarang gitu. Kayak bisa kasih undivided attention gitu kan. Ini nih wota yang loyal ke gue atau gimana gitu. Tapi sekarang kayaknya susah sih gue rasa. Susah apa? Enggak, soalnya kan kayak beberapa teman-teman gue yang juga fans JKT itu pada cerita sekarang ternyata dapat verif gitu-gitu udah ngantrinya lama, beda sama dulu. Iya benar. Dapat tiket konser aja katanya itu dapat dari calo gitu, karena kayak sekarang JKT udah populer gitu-gitu. Dulu kan kayaknya masih gampang aja beli apa-apa kan? Iya, belum semasif itu lah. Iya. Gitu. Ya gitu sih menurut gue, kayak intensitas sama kayak kelihatan sih maksudnya lo beneran dukung tulus atau enggak, atau bahkan dulu soalnya gue pernah ada pengalaman gue dukung tapi sebagai bercandaan gitu. Iya kayak kan lo kan tahu ya kalau misalnya fans JKT itu kan punya tongkrongan masing-masing gitu. Circle kan. Nah terkadang circle itu kayak jadiin satu member candaan atau gimana. Nah lo tuh tahu kayak member tuh tahu kayak ini beneran fans gue, ini yang kayak cuma jadi candaan, ceng-cengan gitu, gitu sih. Kayak sarkas gitu, kayak lu bilang gue sih itu mas sarkas sebenarnya gitu. Iya yang kayak gitu, itu kita sadar juga. Oke. Keren. Nah mungkin karena ternyata durasi kita udah lumayan panjang dan terlalu seru ya kita bahas ya kayaknya ya. Pengalaman kita antara dua sisi gitu. Sisi internal dan sisi eksternal gitu. Nah gue pengen lo ngasih pesan buat ke wota-wota yang aspiring buat jadi sepuh wota ataupun skyman gitu. Gimana caranya? Ini kagem ini. Iya kasih paham gitu. Kata-kata hari ini kagem. Iya kata-kata hari ini Kak. Jangan pernah malu ataupun takut untuk ngakuin diri sebagai wota. Karena gak semua wota itu buruk. Ada juga yang najis. Paham. Ya, makasih. Terima kasih. Game Rafli. Ya. See you guys. Dadah semuanya. Jangan lupa komen.